pemirsa, kali ini kita akan ngobrol dengan dua orang penulis jurnal yang bukan kaleng-kaleng. Bila selama ini kita mengenal menulis di jurnal itu masih menjadi hantu yang menakutkan. Ada orang yang mau menjadi guru besar tertunda karena nggak punya artikel jurnal. Ada mahasiswa doktor yang belum bisa sidang karena nggak punya publikasi. Bahkan mahasiswa S2 pun gagal sidang karena nggak punya publikasi. Dalam imajinasi liar saya, jangan-jangan nanti calon pengantin juga tertunda nikahnya gara-gara belum punya high index atau indeks Scopus. Nah, kata siapa menulis di Scopus itu susah? Ini bukan iklan, tapi akan kita coba dekati dari pengalaman mereka yang menjalaninya. Di sebelah kanan saya ada anak S1 yang baru lulus S1 yang sedang S2. Risti namanya ya? Ya. Jadi riset istri. Jadi sepertinya anak ini terlahir untuk riset, terlahir untuk menulis karena high index-nya 8. Betul? Iya. Publikasinya? Alhamdulillah, publikasinya 38. Publikasinya 38, luar biasa. Wow, publikasinya 38, high index-nya 8, masih S2, sedang S2, kan itu ya luar biasa. Dan dia dalam bidang Kimia. Mungkin ada bilang, wah meureun we kimia mah gampang main angka. Cek saha, coba kita dengar. Sebelah kiri saya ada Rina apa namanya? Rina Marianti. Rina Marianti. Ya. Apa nih Pak Prof? Dalam bidang humaniora ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi Risti dalam bidang kimia, Rina ini dalam bidang humaniora khususnya pendidikan khusus. Dan high index Scopusnya 6. Publikasinya 30. 25 sudah publish, kemudian 3 under review, dan 2 accepted. Luar biasa. Dua orang ini luar biasa. Dan perempuan. Jadi, dalam hal tulis-menulis nggak ada itu isu gender, nggak ada. Yang kedua, kalau bilang menulis itu gampang, bohong. Kita dengar bagaimana, bukan suka dukanya, bagaimana mereka menjalani itu. Kita mulai dari Risti. Risti, bagaimana Anda memulai menulis? Nangis-nangis, Pak. Nangis karena pembimbingnya Asep Bayu atau kenapa? Yang pertama itu karena memang yang kedua Risti awalnya nggak bisa nulis, Pak. Nggak bisa nulis. Kayak gitu. Jadi tapi karena di kimia itu memang harus terbiasa menulis, jadi Risti mencoba untuk belajar menulis gitu, Yang Pak. bilang harus terbiasa menulis itu siapa? Karena kalau di kimia itu kan sudah terbiasa dengan laporan, jurnal, Maksudnya gitu-gitu. laporan Praktikum, jurnal praktikum. Jadi Risti itu waktu sebelum sama Pak Asep Bayu tuh Risti nilainya jelek jurnal dan laporan tuh nilainya jelek, Pak. Jadi ya udah Risti coba belajar untuk menulis. Oh, ternyata menulis tuh harus seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah di situ kepake gitu, Pak. Jadi awalnya menulis laporan. Iya, menulis laporan. Bagaimana laporan bisa dimuat di jurnal? Karena banyak bukan riset, maksudnya praktikum yang ternyata di situ ada yang bisa jadi inovasi gitu, Pak, sebenarnya. Jadi kata kuncinya karena membuat laporan, karena menemukan sesuatu yang baru. Iya. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Iya, dan harus ditulis gitu, Pak. Dan harus ditulis ya. Iya. Harus ditulis bener, gak bisa didongengin. Kalau Rina, Risti memulai dari laporan. Kalau Rina, berhubungan anak kebutuhan khusus apa? Berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus itu termotivasinya ketika kita mencari literatur ya Pak ya, gitu. Sangat sulit sekali ketika kita mencari literatur yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus dan sampai pada akhirnya ya punya kesempatan ya Pak ya untuk terus menuntut ilmu lanjut S3, bertemu dengan dosen yang sungguh sangat luar biasa nih Pak. Ada waktu Medlit itu bertemu dengan Prof. Pupat dan juga Pak Dr. Asep Bayu dan Yandianto. Nah, beliau itu memberikan beberapa ilmu gitu ya Pak ya, ketika jujur sekali itu merupakan sesuatu hal yang memang untuk Rina itu sesuatu hal baru yang spektakuler gitu. Ketika dulu itu memang belum bisa banyak menulis ya Pak ya, dan banyak sekali kebetulan kalau pendidikan khusus itu kan praktek di lapangan. Sebetulnya banyak data, tetapi ketika diolah ternyata jadi ketagihan gitu ya. Bagaimana Rina memulai menulis? Oke. Memulai menulisnya itu kan sebetulnya dari dulu sudah senang menulis ya Pak ya, tapi nggak bidikan ke Scopus nulis puisi, gitu. Nulis prosa, iya gitu. Itu maksudnya? Nulis puisi, nulis lirik-lirik lagu gitu Itu penting. Pak.
Kalau Rina menulis lirik ke kalau ada misalnya kontribusinya ya? kontribusinya mungkin ke apa ya, ke ketahanan kita untuk menulis gitu Saya ya. setuju. Bagaimana orang bisa rally kalau tidak bisa lelengkah halu ya? Nah itu Nah, maksudnya. pertanyaan terpenting gini sebenarnya, Rina dan Isti. Kalau ditanya, eh, kita seringkali lupa ya, Betul. melihat orang hidup tapi tidak ingat kuburan. Ya, Risti punya 38 artikel publikasi di jurnal terindeks Scopus. Rina punya 30, Iya. 25 ya. 25, Pak. 25 ditambah 2 accepted, 3 Iya. under review. Sebenarnya kalau boleh cerita berapa ribu sih artikel yang mati? Yang Oke. tertolak ada nggak gitu lah. Oke. Ada nggak yang tertolak? Karena orang biasanya nggak cerita sih. Oke. Gitu. Tapi saya ingin, mari kita belajar hidup dari kuburan. Oke. Ada nggak yang tertolak? Sebetulnya Yang rejected? Ada? Oke, kalau misalnya alhamdulillah ya Pak ya dari hasil karya ketika menulis itu sampai sekarang termanfaatkan. Ya. Artinya kalau misalnya proses pengalaman ditolak itu pernah dialami Ya. gitu Pak. Tetapi pada intinya kita istilah gini, ketika kita menulis ini pengalaman ya, sesuatu hal yang bahwa ada temen gini, Rin coba cekin dong ini artikel jurnal ini, kalau misalnya memang ini apa Scopus bukan predator, saya mau submit nih katanya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, saya enggak mau buat. Terus saya selalu bilang kayak gini, kalau mau buat artikel punya hasil penelitian itu buat aja gitu, karena pasti bermanfaat. Jangan sampai kita istilahnya karena jurnal yang dituju saya nggak mau buat nih. Nah mungkin ini salah satu tips and trick ya Pak ya, gitu kan. Ketika misalnya kita nulis ya Rina, tipsnya itu banyak artikel gitu Pak. Jadi nanti kita submit gitu. Sehingga kalau misalnya ditanya ada nggak sih yang tidak termanfaat, kan alhamdulillah enggak. Tapi kalau misalnya Tapi kalau pengalaman ditolak, proses reject, iya, itu reject. iya gitu kan pasti. Terus kalau rejected itu apakah memaksa ke jurnal itu Oke. atau misalnya mengganti jurnalnya? Oke. Misalnya rejected dari jurnal A pindah Iya. ke B atau Iya. gimana? Kalau misalnya di rejected kan kalau misalnya kita udah proses review tapi tetap di reject, biasanya kita ya move jurnal Oke, gitu Pak. Yang oke. skopnya itu masih sama Iya, iya. gitu. Jadi di reject iya, tapi bukan berarti jadi sampah karena Betul. bisa milih jurnal lain. Betul. Kalau Risti gimana? Kurang lebih sama Bapak. Tapi Jadi pernah di reject? ya pernah di reject waktu itu pernah Masih menangis-nangis berdarah-darah. ya Pak karena sudah ini Pak waktu itu pernah di reject, sudah revisian sampai 3 kali kalau nggak salah, sudah 3 ronde revisian tapi tetap di reject. Nah kemudian ya sudahlah, pasrah aja. Terus kita coba submit ke jurnal lain gitu. Tapi karena sudah dapat revisian dari jurnal A itu, alhamdulillah jadi meningkatkan kualitas artikelnya gitu Pak. Jadi alhamdulillah di jurnal B ini bisa diterima gitu. Kalau ditanya sama yang sedang kebingungan nih, mau lulus nggak punya publikasi, Teh Risti, coba tunjukkan kepada saya cara menulis yang bisa dimuat tuh gimana, sederhananya apa sih, kata kuncinya apa sih gitu. Akan jawab Bapak. Yang pertama itu ya memang kita harus meskipun apa ya Pak ya, meskipun susah dalam menulis itu, tapi ternyata menulis itu sederhana kalau misalnya kita mengikuti aturan dari misalnya dari jurnal yang target kita gitu Oke, Pak. budaya selingkuh. Ya. Ada yang bilang begini, menulis itu seperti mencium gadis. Kalau sudah dapat, jalan. Apa yang pertama kali dilakukan? Ya menulis dengan sebaik-baiknya Pak. Apa yang dilakukan? Misalnya memulai dengan apa? Atau dengan apa? Ya. Coba, kalau Rina apa? Kalau misalnya ketika ditanya ya Pak ya, ada teman untuk udah studi akhir gitu. Ya kan orang suka, gampangnya kumaha sih gitu. Padahal Oke. itu tidak mudah. Iya, sebetulnya sih kalau ibaratnya kita itu seperti ngomong ya. Kalau misalnya intinya gini, kita melihat jurnal gitu ya, dia tuh pengennya apa sih gitu kan. Oke, ada skupnya gitu kan, ada Iya, iya. skupnya gitu. Terus ada gaya selingkuh yang harus kita ikutin. Nah tentunya kalau misalnya gimana sih triksnya biar mudah gitu. Ya pada intinya kalau jurnal kan harus imrad ya Pak ya Iya. gitu kan. Struktur itu udah pasti ada. Tetapi biar tipsnya itu diterima di jurnal itu dengan mudah, kita pahami ibaratnya kalau kita punya anak nih ataupun kita punya gebetan gitu ya, kita agak muda-muda dikit ya gitu ya. Jadi
istilahnya kan maunya apa sih gitu kan. Jadi kita ikutin maunya dari jurnal itu apa. Jangan sampai ketika itu skupnya sains tapi kita sosial humaniora kita paksakan gitu. Terus ketika dia maunya itu gaya selingkungnya itu memang pakai AVA terus kita pakai Chicago, itu kan cari mati gitu ya Pak. Oke. Ya, saya setuju itu. Jadi seperti hanya menulis artikel populer juga. Betul. Kalau kita membidik satu koran, pelajari gaya koran itu. Betul sekali. Nah, kita kirim jurnal, pelajari budaya selingkung jurnal itu. Itu betul. Itu secara umum. Maksud saya begini, kalau saya nulis cerita pendek ya, Betul. atau opini, saya mulai dari apa yang saya ingat. Oke. Kalau saya ingat misalnya, poeta ingat hulang, ujug-ujug, ayah angin ngegelebuk, terus nggorenjang. Ya itu mulai itu aja, kemudian bobok tengah. Apa itu bisa berlaku dalam jurnal? Bisa, Bapak? Bisa ya? Bisa, gimana Iya, misalnya? iya. Serius bisa? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Karena- Bukankah harus berdasarkan logik, misalnya terdapat 3 alasan mengapa campuran produk ini penting, karena 3 alasan gitu. Apa harus gitu? Sebenarnya kalau misalnya mungkin di yang lain juga sama, kalau Risti merasakannya di kimia, misalnya ada yang sudah umum gitu Pak, produk Ya, yang ya, sudah ya. umum. Nah, mungkin suka terlintas gitu, ini kalau diganti sama ini bisa nggak gitu kayak. Jadi coba sebenarnya awalnya trial and error gitu Ya, Pak, ya. sebenarnya ternyata bisa ditulis akhir-akhirnya gitu, meskipun kita, karena penelitian itu kalau kata Pak Asep Bayu tidak harus selalu berhasil gitu Pak. Maksudnya apa sih? Meskipun kita gagal dalam penelitian itu pun tetap harus ditulis. Oh Itu Pak. gitu ya. Jadi bisa juga menulis kegagalan riset. Iya, betul. Oh itu luar biasa itu. Bisa diberikan contoh seperti apa sih? Anda pernah menulis sebuah riset yang gagal? Seperti apa? Kadang kalau tim itu menulis kadang suka berbeda dengan apa yang sudah dipublish terlebih dahulu gitu Pak, dengan peneliti sebelumnya gitu. Oh iya, ada gap, ada Iya, novelty, itu betul. pasti kan? Iya. Tapi kan apa benar gap novelty lahir dari kegagalan riset? Iya Pak, bisa jadi. Bisa beri contoh? Bisa. Eh, Kan Arina bisa bantu? Oke, kalau misalnya dari sebuah kegagalan ya Pak ya, kalau misalnya kan kita riset nih ya, teorinya itu bahwa anak berkebutuhan khusus itu misalnya khususnya dengan anak hambatan intelektual itu tidak bisa belajar tentang fisikositas misalnya kayak gitu ya, Iya, tes iya, secara teorinya, karena itu kan sains yang sangat seperti apa gitu. Tetapi ya kita coba gitu, Oke. kita coba dan ternyata hasil riset kita itu ya berhasil. Oh, novelty-nya apa? Ternyata mungkin kita bisa memodifikasi bagaimana metodenya, memodifikasi bagaimana medianya. Otomatis dari situ kita sudah intinya itu melawan teori yang sudah ada gitu kan, gitu Baik, sebetulnya. Risti, Anda Risti mahasiswa S2 semester berapa? semester 3. Semester 3 dengan 39 publikasi high index 8. Apa yang bisa Anda katakan kepada mahasiswa yang sedang nonton vlog ini, yang sedang gagaro, tempo mahala, ngomong mah gampang lah, aing buktinya bisa publikasi dan tertunda sidang. Apa yang ingin Anda katakan untuk membangkitkan semangat mereka, daya juang mereka, dan membantu mereka agar bisa lolos? Apa yang ingin Anda Kalau katakan? mungkin mulai dari sesuatu yang kecil, Ya, silakan. lalu Nasihati silakan. lalu kita tulis gitu, karena Rasulullah SAW juga pernah berkata bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis, karena pikiran manusia itu banyak lupanya gitu Pak. Jadi apapun, sekecil apapun yang itu bisa menjadi inovasi, coba ditulis, dituangkan dalam tulisan. Ya justru mau mulai nulisnya eta males. Ya itu harus semangat Pak. Jadi pikiran itu seperti burung, kalau tidak diikat bisa lepas. Lepas, iya, Pak. Rin, yang Iya. menonton Rina juga calon profesor nih banyak, sudah lulus doktor, ingin jadi profesor, tapi kan wajib publikasi. Iya bro. Apa yang Rina sarankan kepada yang mulia para doktor yang sedang menuju proses profesor ini agar mereka bisa publish? Semangat. Oke, sebetulnya ini kalau ini agak jadi kaku nih. Ya, jangan, Soalnya bahasa jangan makomnya. jangan apa ya, jangan mau panan ngojek kameri kasarnya Abah, gitu ya. ilmu itu bisa kita ambil dari siapa Oke. saja kan gitu. Iya. Karena meskipun ya para yang mulia doktor itu sudah lulus doktor gitu ya, tapi kan untuk menjadi profesor mutlak harus publikasi Iya, gitu kan. betul. Seperti halnya menteri yang harus belajar dari petani,
ya siapa saja harus belajar dari penulis tentang hal menulis, mah nggak, jangan takut Oke. aja. Iya, Bisa mungkin aja. ini lebih ke sharing ya Oh Pak iya, Prof kita ya sharing. gitu kan, Kita kita sharing sharing dan sharing gitu kan ya. Ya intinya kalau misalnya Bismillah ya, niat mungkin ya Pak Ya. Prof ya. Ketika misalnya kita mau menulis, ya itu yang susahnya, yaitu niat gitu ya, niat gitu kan. Bulatkan niat. Saya masih ingat gitu ketika apa namanya, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita mau melangkahkan kaki, kita niat ibadah gitu kan, Ya. tolabul ilmi, mencari ilmu dan lain sebagainya gitu kan, yang baik-baik. Nah, untuk memulai, kadang kita juga horeamnya mager ya kasarnya itu untuk memulai itu. Tetapi coba kita cari sesuatu hal, identifikasi diri kita, apa sih yang bisa menjadikan kita motivasi untuk mau menulis itu gitu. Sesuatu hal yang memang bisa menggugah motivasi kita gitu. Dan Oke. istilahnya mungkin Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Allahumma ini auzubika mina paksakeun. Nah, itu. Baca Rina. Jadi Rina 25 publikasi terima Scopus, 3 under review, Betul. 2 accepted, high index 6. Iya. Tapi pemirsa, saya juga melihat dia bukan hanya penulis, bukan hanya dosen, bukan hanya mantan kepala sekolah, bukan hanya mantan direktur perusahaan konstruksi, tapi dia adalah juara pasang giri kawih, betul? Betul. Coba, boleh nggak nyanyikan 1 bait atau 2 bait kawih yang bisa memotivasi kita semua? Berarti ini harus dimodifikasi ya. Ya, saya nggak bilang dulu. Inilah Karim Sudirman. Aduh, ini Ya, selamat datang di Jadi Channel. betul ini. Ya, tapi apa saja, tapi apa yang memotivasi kita. Coba. Gini ya, lah. Nah, ini ya. Tuh di itu wetanan Gunung Ciremai, ayam mujeng nu imut maningakeun urang resep. Aduh, ini kok jadi deg-degan ya? Jadi Gak bisa cut-cut kan ya? Ini bukti ya, bukti. Rina itu benar-benar multi talenta. Jadi Karena coba. Pak, kalau misalnya di pendidikan khusus ya Pak ya, jadi sistemnya itu ketika saya jadi guru, kan itu kan sebenarnya kita fokus ke guru SLB ya Pak ya. Ya, Tapi ketika mungkin ada guru seni, ada guru olahraga, itu sulit sekali untuk mengajarkan anak bagaimana sih cara ngajarin anaknya. Jadi di situ sebetulnya guru pendidikan khusus yang dituntut untuk multi talent seperti itu. Tapi ini ada loh, jadi kawinnya harus mau dilanjut atau enggak? Soalnya tadi deg-degan, saya jadi blank. Dan masih dari CV, saya melihat kok Rina itu sekarang condong ke pendidikan sains Oke. untuk pendidikan khusus. Serius memilih jalur itu? Oke, serius Pak. Oke. Dan mudah-mudahan nanti akan lahir seorang profesor pendidikan sains untuk pendidikan khusus. Mesti ada yang ingin Anda sampaikan untuk teman-teman yang sekali lagi yang sedang mager, terpesona di satu sisi tapi juga gagaro gitu ya, ternyata oh ya mahasiswa yang punya high index 8. Karim Suryadi aja belum. Tapi kalau Google Scholar-nya, Google high index-nya sih rada-rada inilah, rada bersaing gitu ya. Karena saya penulis kolom. Anda Insya closing Allah. statement? Mungkin untuk teman-teman yang sama gitu Pak, yang sedang berjuang untuk lulus S2, semangat gitu. Kita sama-sama bereskan papernya, tesisnya gitu, karena insya Allah usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke. Pernah nggak sih Risti mepet ke dosen pembimbing gitu loh? Misalnya tiba-tiba hayang ujian gitu. Saya selalu bilang, kalau Anda ingin cepat ya silakan, ingin lambat ya silakan, tapi jangan pernah memojokkan saya. Cobalah buat Anda jadwal mundur, saya bilang. Anda mau sidang kapan gitu ya, gini-gini. Anda strategi apa? Sebenarnya Pak, kalau Risti tuh sudah kemarin tuh sudah bikin rencana ya Pak ya, jadwal untuk sidang, seminar proposal gitu, tapi mungkin qadarullah ternyata saya itu harus telat dalam seminar proposal. Jadi Karena? saya belum seminar proposal, sedangkan teman-teman saya yang lain sudah gitu. Kenapa? Karena waktu itu mungkin tidak terlihat atau bagaimana, saya mengajukannya itu padahal bareng sama teman-teman, tapi yang saya tidak di ACC gitu. Oh, tidak biasa ujian sidang proposal. Tapi sudah siap semuanya. Siap ya pastinya. Insya Allah. Ya, istilah Selalu takdir. siap. Ada pepatah yang mengatakan sekeras apapun usaha tidak bisa merobohkan dinding takdir. Iya, Betul. Anda sudah siap semuanya. Rina?
apa ini Pak? Closing statement lah. Oh, closing Tadi statement kan ya. sudah menyentuh dengan lagu gitu ya, cerita tentang pengalaman. Jadi pemirsa sekali lagi, menulis itu tidak gampang, publikasi itu tidak mudah, tapi ternyata di tangan orang-orang seperti Risti dan Rina ini, ternyata sesuatu yang menjadi momok, menyulitkan, menakutkan itu ternyata menjadi hal biasa karena ada trik khusus. Boleh dibilang lagi triknya apa? Oke, triknya sih sebetulnya yang pertama ya kita cari sesuatu hal yang memang memotivasi kita gitu Oke. untuk menulis. Itu yang pertama ya gitu kan. Yang kedua itu jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita tulis itu tidak akan ada gunanya. Jujur Pak Dr. Asep Bayu itu selalu berkata seperti ini ketika kita ingin menulis. Mungkin hari ini apa yang kita tulis itu tidak akan banyak dilirik orang atau tidak akan dibaca orang, tetapi mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak dan orang mencari tulisan kita itu Pak. Itu. Terus yang ketiga, jadi dari situ sebenarnya memotivasi kita bahwa kita ketika menulis itu tidak ada yang sia-sia gitu sebetulnya, sehingga ya itu sih salah satu yang memotivasi gitu ya. Dan mungkin trik yang selanjutnya ya tentunya tetap semangat gitu ya Pak ya, tetap semangat karena istilah gini, ada mungkin mengatakan bahwa kalau tadi Ici menangis-nangis dan berdarah-darah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Anda berjingkrak dan bernyanyi. tapi iya loh. Jadi ya. ketika kayak bukan narkoba ya, kayak nagih gitu ya. Ketika sudah oke, kita nulis, oh ya ternyata udah tahu nih Jadi maksudnya ada enaknya. edik Oke, ya. itu Ada seperti ediknya itu. juga ya. Tapi ketika sudah publish, alhamdulillah gitu ya, ini seneng gitu ya sebetulnya Persis. itu gitu ya. Persis. Jadi sebetulnya seperti ini. Ketika kita penghasilan ingin 10 juta per bulan, gitu kan? Jangan samakan gaya hidup kita dengan orang yang penghasilannya 1 juta per bulan. Maksudnya? Maksudnya begitupun ketika kita menulis, Pak. Ya ketika misalnya orang dia itu kita ingin publish 25 artikel Scopus nih dalam jangka waktu 2 tahun gitu ya. Tapi hidup kita leha-leha ngedrakor itu kan maksudnya enggak gitu kan. Ya tentunya kita harus semangat gitu, harus kita punya schedule ya, itu triknya gitu kan, schedule time gitu. Bagaimana kita memanage waktu, membuat timeline gitu sehingga memang sedetik pun itu waktu kita bermanfaat gitu insya Allah. Jadwal yang diikuti ya. Oke. Karena seringkali saya sibuk mendiam diri. Baik, pemirsa, jadi sudah terbantahkan semua dugaan-dugaan palsu. Yang pertama, menulis itu gampang, bohong. Menulis tidak gampang. Menjadi gampang ketika kita menjalaninya secara tekun gitu ya, khusyuk dan tidak pernah menyerah. Kata kuncinya di daya juang. Yang kedua tadi Rina bilang, tulislah meskipun pertama kali dianggap orang aneh. Ya. Dan bisa jadi dicari orang pada waktunya. Ini persis apa yang dikatakan Dr. Asep Bayu yang hebat itu seperti yang dikatakan oleh Marie Curie ketika dia meneliti uranium yang pada awalnya dianggap tidak berguna, tapi kemudian terbukti menjadi temuan yang maha penting untuk bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, jangankan penulis pertama, orang-orang punya high index 8, high index 6, 39 publikasi, 30 publikasi pernah di-reject, pernah ditolak. Ya. Tapi ketika Anda ditolak lalu diam, apalagi kapok tidak menulis lagi, tapi Anda tengah menggali kuburan sendiri. Jadi kalau saya ditanya, apa kiatnya? 3M. Apa itu? Menulis, menulis, dan menulis. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.